tahukah kita saudaraku bahwa kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Makanya di ayat yang pertama dari Korintus 1 Korintus 13 ayat pertama 2 dan 3, Paulus jelaskan bahwa sekalipun kita punya nubuatan, bisa membangkitkan orang mati sekalipun, bisa mendoakan orang sakit sembuh, tapi kalau kita tidak punya kasih, sia-sia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa yang penting sekali, bukan tidak penting tentang pengharapan dan iman itu, tapi yang paling penting adalah kasih. Sama-sama bilang, kasih. Katakan di sebelah saudara, jika ada saudara, teman saudara di sebelah, katakan, aku mengasihimu. Ya, nggak peduli seberapa pintar kita, nggak peduli seberapa hebat kita, nggak peduli seberapa kaya kita, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, sia-sia hidup ini. Makanya saya tulis, kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan. Tanpa kasih, segalanya sia-sia. Tanpa kasih, segalanya sia-sia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan, saudaraku, di dalam 1 Korintus 14 ayat 12, 1 Korintus 14 ayat yang ke-12, dikatakan begini, saudaraku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Saudaraku, karunia-karunia roh yang Tuhan berikan dalam setiap kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Untuk membangun jemaat. Membangun iman jemaat. Menguatkan jemaat. Supaya jemaat tetap percaya akan Kristus. Akan karya Kristus di kayu salib. Akan kasih-Nya bagi setiap kita yang percaya. Jadi saudaraku, kalau kasih Allah itu diabaikan, kita hanya fokus pada karunia-karunia, nggak ada artinya, saudaraku. Kita harus fokus pada kasih Tuhan. Menyadari betapa besar kasih Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16 bilang, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, kasih Allah begitu besar. Kasih itu begitu luar biasa. Makanya Paulus bilang, Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Begitu luar biasanya kasih itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman dan pengharapan hanya berlaku ketika kita masih hidup ini. Tapi ketika kita mati, selesai. Kenapa? Karena iman itu bicara tentang percaya sama Yesus. Waktu kita percaya sama Yesus, kita mati, kita berjumpa dengan Yesus. Gak perlu lagi, kita sudah real, nyata. Ya kan? Pengharapan juga begitu. Saat ini kita mengharapkan akan berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika kita mati, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Selesai. Tetapi kasih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu kekal sampai selama-lamanya. Apa yang saudara buat berdasarkan kasih yang tulus, itu akan berdampak sampai kepada kerajaan, di kerajaannya nanti. Ada upah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Itu sebabnya saya katakan bahwa kasih itu kekal. Kasih itu adalah dari Allah, dari Tuhan yang menaruh dalam hati kita, sehingga kita bisa memberi dengan tulus, sehingga kita bisa melayani dengan tulus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di dalam Roma 8 ayat 24. Roma 8 ayat 24. Roma 8 ayat 24 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat. Kita menantikannya dengan tekun. Saudaraku, pengharapan itu hanya kita berada di dunia ini, saudaraku. Kita mengharapkan sesuatu, itu hanya sifatnya sementara. Tapi kasih, itu yang akan membawa kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Karena kasihnya akan membawa kita berjumpa di dalam kekekalan. Olehnya itu, saudaraku, penting sekali kita menyadari apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, apapun yang kita buat hari-hari ini, kita harus berdasarkan kasih. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang seperti ini, saudaraku, jangan kita bilang, wah kita tidak dapat melakukan apa-apa. Saudaraku, di tengah-tengah situasi seperti ini, justru disinilah kita harus berdampak bagi orang lain. Bagaimana kita mengasihi orang lain dengan tulus. Mungkin dengan hanya memberikan nasihat, mungkin hanya dengan memberikan kabar baik buat mereka, menguatkan mereka, itu sudah memberikan nilai yang luar biasa bagi seseorang. Tidak sedikit orang yang putus asa saat-saat ini, saudara. Ada banyak orang yang mengalami depresi, mengalami situasi yang sangat sulit. Tetapi saudara, kita harus sadari bahwa Tuhan kita penuh kasih. Dia mengasihi kita bukan karena kita punya segalanya. Ketika kita masih berdosa, dia mengasihi kita. Oleh sebab itu, saudaraku, balik lagi. Ingat bahwa Bapa itu sangat mengasihi kita. Amin. Sama-sama bilang, Tuhan sangat mengasihi aku. Tuhan sangat mengasihi saudara. Tidak sepeduli apa alasannya. Saudara, keadaan saudara, dia mengasihi saudara. Dia sangat sayang sama saudara. Makanya puji-pujian tadi bilang, Tuhan itu sangat cinta sama kita. Apapun persoalan saudara hari-hari ini, ingat Tuhan sangat mengasihi saudara. Dan saudara, Tuhan mau juga kita memberikan dampak itu. Kasih itu bagi orang lain. Berbagi dengan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih, sekali lagi, kasih itu bersifat kekal. Oleh sebab itu, kasih itu yang membawa kita bertemu muka dengan Allah. Kasih itu yang akan membawa kita untuk berjumpa dengan Kristus. Karena atas dasar kasih yang tulus kita melayani. Dengan kasih yang tulus kita menolong orang lain. Dengan kasih yang tulus memberi persembahan. Dengan kasih yang tulus menasehati, dan lain sebagainya. Apapun yang saudara lakukan hari-hari ini, ingat, lakukan itu dengan kasih yang tulus. Lakukan itu dengan kasih yang tulus. Dengan menyadari betapa kasih Tuhan dalam hidupmu. Makanya aku memberikan kasih buat orang lain. Saudaraku, kasih itu kekal. Tuhan menyediakan upah bagi setiap orang yang melakukannya berdasarkan kasih. Sebab kasih itu dampaknya sampai di kekekalan. Sekali lagi, kasih itu sampai kepada kekekalan. Oleh sebab itu, saudaraku, Galatia 6 ayat 9 berkata begini. Kita lihat Galatia 6 ayat yang 9. Ya, Galatia 6 ayat yang 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat Galatia, jangan jemu-jemu berbuat baik. Hari-hari ini kesempatan kita untuk melakukan, untuk berbuat baik buat orang lain, menolong orang lain. Kita bersyukur punya Pak Gembala yang begitu luar biasa. Ketika COVID melanda, langsung berpikir, apa yang kita bisa buat bagi orang lain? Menyediakan sembako bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagi gembala-gembala yang membutuhkan. Dan banyak, saudara, orang yang menerima begitu mereka bersyukur. Saya melihat dengan mata kepala ada seorang gembala ketika menerima berkat itu, dia berdoa. Mengucap syukur sama Tuhan. Betapa sedangnya Tuhan melihat hal itu. Ketika kita bisa melakukan sesuatu yang baik, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan tidak akan tutup mata.
Dan sampai hari ini sembako itu masih ada di gereja. Bagi saudara yang membutuhkan, masih ada saudaraku. Betapa luar biasanya Tuhan itu menyediakan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya jangan pernah berhenti berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja. Tadi pagi Ibu Gembala sharing tentang, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik dengan kita itu mudah. Tapi berbuat baik kepada orang yang membenci kita, itu sukar. Orang yang memfitnah kita, itu sukar. Tapi Alkitab mencatat kita harus berbuat baik kepada semua orang. Itulah kasih. Saudaraku, kadang-kadang kita merasa, oh orang ini nggak layak dikasihi. Orang ini nggak layak dicintai. Apa saudara, sesungguhnya kita juga nggak layak dikasihi oleh Allah. Karena dosa kita. Tadi pagi Ibu Gembala share ilustrasi yang luar biasa. Bagaimana seseorang anak yang mengasihi. Dia memeluk ibunya, bukan hanya mengasihi ketika ibunya membutuhkan pertolongan, dia dengan sendirinya dia menolong ibunya. Kasih itu memberi, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kasih itu berbuat baik. Kemarin di NLC kami sharing-sharing diskusi, saudaraku. Ada seorang dari anggota kami yang bilang begini, iya, memang mengasihi itu tanpa syarat. Tapi sakit di sini, saya masih belum bisa terima mengasihi orang yang menjengkelkan. Ya kan? Saudaraku, memang susah. Mengasihi orang yang menjengkelkan, menyebalkan, membuat kita kesal, itu susah. Tapi kita mau ikut mana? Apakah kita mau ikut keinginan daging ini yang gak mau mengasihi orang lain? Atau kita menurut kata firman Tuhan? Waktu kita menurut firman Tuhan, saudara, maka kemerdekaan itu akan kita terima. Ketika kita melepaskan pengampunan, maka kelegaan itu datang dalam hidup kita. Damai sejahtera itu datang dalam hidup kita. Sukacita itu datang dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap membenci orang lain, Alkitab mencatat, apa bedanya dengan orang dunia? Nggak ada bedanya kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi hidup kita, hidup yang berbeda. Amin. Sama-sama bilang, hidupku berbeda dari orang dunia. Saudaraku, kasih itu menutupi banyak kesalahan. Bisa menutupi orang lain. Waktu kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Bukan untuk dia layak dikasihi. Dia layak menerima kasih itu. Bukan. Karena Tuhan mau kita melepaskan pengampunan. Waktu kita melepaskan pengampunan, bukan orang itu yang terima. Tapi kita yang menerima kebaikan, anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera. Itu mengalir dalam hidup kita. Waktu itu datang dalam hidup kita. Luar biasa, saudara. Kita benar-benar merdeka di dalam kasih. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam firman Allah yang hidup, dikatakan begini, dari Galatia 6 ayat 9 tadi. Firman Allah yang hidup, saudara bisa lihat kalau saudara punya. Dikatakan begini, janganlah kita bosan melakukan hal yang benar. Sebab kemudian kita akan menuai hasil yang penuh berkat. Apabila kita tidak patah semangat dan tidak putus asa. Jangan pernah putus asa, saudara. Ketika saudara memberi, menabur sesuatu, kelihatannya nggak ada apa-apa, nggak ada hasil, nggak apa-apa, terus menabur. Terus memberikan, terus menasehati, terus menolong orang lain. Sebab ada janji Tuhan buat setiap kita. Waktu kita semangat, kita tidak putus asa. Sebab kita punya pengharapan yang luar biasa. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan. Allah berjanji dia tidak pernah tidak menggenapi, saudaraku. Dia selalu menggenapi. Olehnya itu, saudaraku, hiduplah dalam kasih itu. Sama-sama bilang, aku mau hidup di dalam kasih Tuhan. Ya, saudaraku, hiduplah dalam kasih itu. Bagaimana caranya kita hidup di dalam kasih itu? Di dalam 1 Korintus 14 kita lihat.
Karena kasih itu adalah yang utama dari segalanya. Makanya di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan begini. 1 Korintus 14 ayat yang pertama. Dia katakan begini. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia-karunia untuk bernubuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus bilang kepada jemaat Korintus, kejar kasih itu. Walaupun kalian memperoleh karunia-karunia Roh Kudus, tetapi kejar kasih itu. Maksudnya apa, saudaraku, kejar kasih itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya kita mengejar kasih itu? Saudaraku, kita harus ingat bahwa sumber dari kasih itu adalah Kristus. Amin. Sama-sama bilang, sumber kasih itu adalah Kristus. Sumber kasih itu adalah Kristus. Artinya mengejar kasih sama dengan mengejar Kristus. Atau dengan kata lain mengasihi Tuhan. Saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang membangkitkan kesediaannya dan kerelaannya melayani. Sekali lagi saya ulangi bahwa orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengejar kasih itu adalah orang yang membangkitkan kesediaan dalam dirinya dan kerelaan untuk melayani. Sehingga siap mengesampingkan berbagai alasan untuk kepentingan pribadi. Itu mengejar kasih, saudara. Waktu kita mengejar kasih, kita mengejar Kristus. Artinya kita menyampingkan semua tentang diri kita lagi. Kita hidup bukan untuk diri kita lagi, tetapi kita hidup apa yang Tuhan mau yang kita kerjakan. Itu yang dikatakan Paulus. Kejarlah kasih itu. Saudaraku, kita harus punya kesediaan, punya kerelaan untuk melayani. Melayani apa, saudaraku? Melayani Tuhan, melayani sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mulailah kejar kasih itu. Mulailah dengan kasih dalam setiap hal, dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Dalam hal menolong, dalam hal menghibur, memberi semangat, dalam hal memberi persembahan, dalam hal menguatkan mereka yang membutuhkan pertolongan. Semua harus didasarkan atas kasih Tuhan, atas cinta Tuhan. Kalau kita tidak melakukan atas cinta Tuhan, kita melakukan karena ada unsur supaya kita dihormati orang, supaya kita dihargai orang, supaya kita dibilang lebih rohani, ada yang keliru dalam pengenalan kita tentang kasih. Tapi waktu kita melakukannya, karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan berdampak kekal sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita melakukannya karena tujuan-tujuan kepentingan diri kita sendiri, itu akan berakhir sampai di kematian saja. Nggak ada upah buat setiap kita. Tapi kalau kita melakukannya dengan dasar kasih, itu akan berdampak sampai kekekalan. Walaupun mungkin cuma kita memberikan segelas air kepada seseorang, Tuhan bilang Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai upah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari hari-hari ini kita hidup di dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling memaafkan satu dengan yang lain, saling mengampuni kesalahan satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu kita melakukannya dengan benar, mengejar kasih itu, maka damai sejahtera, sukacita yang luar biasa itu akan memenuhi hati kita. Itu luar biasa. Luar biasa, saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu tidak cemburu. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat itu, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Jadi saudara, betapa luar biasanya kasih itu. Kalau itu ada dalam hidup kita,
Saya rasa apa yang tidak bisa kita lalui? Persoalan pasti kita akan bisa lalui. Kenapa? Karena kasih itu bergelora dalam hidup kita. Karena cinta Tuhan itu bergelora dalam hidup kita. Kita tidak peduli keadaan apa yang akan, makanya tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudaraku, miliki kasih itu, kejar kasih itu, kata Rasul Paulus. Walaupun nubuatan karunia-karunia roh itu juga diberikan dalam hidup kita, bukan itu yang utama. Tapi yang paling utama kasih itu, bagaimana kita berdampak, bagaimana kita melayani orang lain. Itu yang penting. Bukan saya saya katakan bahwa karunia-karunia itu tidak penting. Karunia itu penting. Iman, pengharapan itu tetap penting. Kenapa? Karena iman, kita percaya Yesus. Ya, iman itu yang membawa kita kepada Yesus. Percaya Yesus. Iman itu percaya Yesus. Jadi iman itu kita butuhkan. Kenapa? Dalam situasi seperti gini, dalam keadaan-keadaan mungkin kita lagi kesusahan, lagi dalam keadaan pergumulan, ingat, percaya Yesus. Kita butuh iman itu untuk mempercayai Yesus. Bahwa dia Bapa yang baik, yang mengasihi kita. Dia mati di kayu salib, berkorban buat kita. Itu kita harus ingat. Iman itu tetap percaya, itu penting. Tapi itu hanya sampai pada kematian. Waktu kita mati, langsung kita berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kasih, sekali lagi, kasih itu kekal. Sama-sama bilang biar kita ingat. Kasih itu bersifat kekal. Kasih itu yang akan membawa kita berjumpa dengan Tuhan. Kasih itu yang membawa kita menerima upah kita di surga. Kasih itu yang akan kita terima nanti. Apa yang kita buat, kasih yang tulus itu. Waktu kita memberi, mengasihi, melayani dengan tulus itu, yang akan kita terima. Makanya Tuhan akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Ketika kita melakukannya dengan baik, dengan benar, melakukan dengan kasih yang tulus, maka kasih itu akan berdampak kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mulailah mengejar kasih itu. Artinya, mulailah melakukan yang terbaik dalam pelayanan kita, dalam pemberian kita, dalam menolong orang lain, lakukan dengan dasar yang benar, yaitu kasih. Justru di tengah-tengah situasi kondisi seperti saat ini, justru saat ini kita harusnya semakin giat melakukan hal yang baik untuk menyatakan kasih itu. Memberi diri melayani dengan suatu kerelaan hati nurani yang murni, yang telah dibersihkan oleh firman Kristus. Kita ini sudah dibersihkan oleh firman Kristus. Makanya kita harus mengejar kasih itu. Atau dengan kata lain, kita melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10 bilang kita ini dibenarkan di dalam Kristus, diselamatkan oleh Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, saudara. Yaitu pekerjaan baik apa? Melakukan sesuatu dengan dasar kasih. Ya, dengan dasar ketulusan dari Allah. Seperti dia yang sudah mengorbankan dirinya buat setiap kita. Karena dosa kita, dia mengasihi kita. Biarlah kita juga dalam melakukan sesuatu didasarkan atas kasih yang tulus. Saudaraku, Ibrani 10 ayat 22 berkata begini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, hari-hari ini kita nggak tahu ke depan seperti apa. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama, merasakan kasih Tuhan, boleh memuji Tuhan,
Itu anugerah Tuhan, itu kasih Tuhan, saudaraku. Olehnya itu mari kita tetap berpegang, bergandengan tangan, mengejar kasih itu, memberikan diri kita melayani. Karena kita tahu ada upah yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kasih itu akan membawa kita kepada kekal. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu bukan soal mengindahkan diri kita. Bukan mementingkan diri kita. Bukan ketika saya memberi apa yang saya dapatkan. Bukan. Tapi kerelaan. Kalau saya memberikan, saya menyadari karena saya mengasihi Tuhan. Itulah yang membawa kita kepada kekekalan. Itulah yang membawa upah buat kita. Bukan keselamatannya. Upah. Ya, keselamatan di dalam Yesus itu pasti. Nggak perlu lagi diragukan. Ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya bahwa Dia mengasihi kita sampai selama-lamanya. Kita percaya Dia akan menyelamatkan kita. Tetapi ketika kita masih hidup di dunia ini, maka kita mengejar kasih itu. Yaitu memberikan, berlomba-lomba untuk melayani. Memberkati orang lain. Memberitakan kabar baik buat orang lain. Kita mungkin saat ini bisa berkata, wow, saya diberkati Tuhan. Saya setia ikut ibadah. Tapi banyak orang lain, saudaraku. Mereka tidak mengerti betapa kasih Tuhan itu besar untuk mereka. Mereka butuh saudara dan saya untuk memberitakan kasih Tuhan yang luar biasa itu. Sehingga mereka boleh juga dimenangkan. Mereka juga boleh berbagi dengan orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya. Sekali lagi Paulus menegaskan, meskipun seorang dapat melakukan segala sesuatu, punya karunia yang hebat, dapat menyembuhkan orang sakit, bisa berbahasa malaikat, memiliki pengetahuan manusia, menguasai isi Alkitab, melayani Tuhan, mungkin sampai ke ujung bumi. Tapi semuanya sia-sia jika tidak melakukannya atas dasar kasih. Saudaraku, memiliki kasih itu dalam hidup saudara. Renungkan kasih itu setiap hari, setiap saat. Renungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa Ia mengasihi kita. Ketika kita masih berdosa, Dia pilih kita. Kadang-kadang kita pikir hidup kita lebih baik dari orang lain. Tetapi di hadapan Allah, kita ini sesungguhnya orang-orang yang tidak berharga. Tidak ada kebenaran yang kita bisa banggakan di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih-Nya, mengampuni kita, memerdekakan kita, memberikan kelegaan dalam hidup kita, menyelamatkan kita, membawa kita sampai kepada kekekalan. Olehnya itu, saudaraku, sekalipun kita memiliki karunia-karunia, ingat, karunia-karunia itu tidak kekal. Karunia-karunia sampai kepada saat kita mati. Bukan nggak penting, itu penting sekali, saudaraku. Tapi yang terpenting, yang terutama kata firman Tuhan, adalah kasih. Yaitu kasih Kristus yang datang dalam hidup kita dan bagaimana kita memancarkan kasih itu. Memanifestasikan kasih itu bagi kehidupan kita, bagi kehidupan sesama kita. Di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, sekali lagi, saya mau kita sama-sama katakan, kasih itu membawa kita kepada kekekalan. 1, 2, 3. Kasih itu akan membawa kita kepada kekekalan. Kasih yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sore ini hanya 2 hal yang saya ingin bagikan. Yang pertama yang kita perlu renungkan, bahwa kasih itu bersifat kekal, tidak berkesudahan. Olehnya kita harus hidup di dalam kasih itu. Lalu yang kedua, kejarlah kasih itu. Bagaimanapun caranya, melayanilah. Ketika orang itu menjengkelkan, layanilah orang yang menjengkelkan itu. Karena itu Tuhan mau kita lakukan. Bukan supaya orang itu lebih baik hidupnya. Bukan orang itu lebih bahagia, tapi Tuhan mau damai sejahtera, sukacita itu menjadi bagian kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Gembala. Oke, mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ingat selalu bahwa kasih Kristus kepada kita itu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, mengejar kasih. Saudara, ingat selalu kasih Tuhan dalam hidup saudara.
Karena itulah kasih yang semula, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi musuh kita, mengasihi orang-orang yang mungkin menjengkelkan bagi kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, dan kita lewat sebuah lagu, saudara boleh mengambil waktu untuk sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik
Anda boleh pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, bila pada sore hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu boleh terus Tuhan, beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun melalui aplikasi Zoom Tuhan. Tapi kami percaya kasih-Mu terus mengikat kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh anak-Mu Tuhan, Bapak Phoenix. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, hikmat yang berasal daripada-Mu terus Kau tambahkan di dalam kehidupan Kau Phoenix Tuhan. Sehingga Tuhan, apapun yang dia kerjakan, Tuhan boleh buat berhasil. Kemanapun kaki Pak Phoenix melangkah, tempat itu boleh diberkati karena kehadirannya. Dan kami percaya Engkau mau memakai kehidupan Pak Phoenix lebih dan lebih lagi untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Untuk boleh membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Untuk boleh beliau terus membawa kabar baik-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kabar baik-Mu boleh terus didengarkan oleh setiap orang yang berjumpa dengan Pak Phoenix Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, buat tesisnya Tuhan, buat apapun Tuhan yang Kau Phoenix sedang lakukan saat-saat ini Tuhan. Kami percaya hikmat-Mu terus Kau tambahkan di dalam kehidupan Pak Phoenix. Kami juga berdoa buat istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus. Dan kami percaya berkat-berkat yang terbaik, kesehatan yang terbaik, semua yang terbaik yang berasal dari Allah Bapa di surga, melimpahi kehidupan Kau Phoenix beserta keluarga. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari yang indah ini Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi setiap kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami, sehingga setiap kami Tuhan adalah merupakan cerminan Kau Tuhan di dalam kehidupan di muka bumi ini Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan damai sejahtera, setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh merasakan kasih Kristus, setiap orang yang berjumpa dengan kami boleh mendapatkan jawaban dari setiap doa-doa yang mereka sampaikan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kristus ada di dalam kehidupan setiap kami, dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar, yang begitu dalam, begitu hebat, begitu luar biasa, boleh terus memancar dari kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang begitu luar biasa, memiliki Allah yang begitu hebat dan dahsyat seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak-Mu berdoa dan mengucap syukur. Bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Amin, amin, amin. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita masing-masing. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ku naikkan sembah, ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembah,
Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita masing-masing. Ingatlah bahwa Dia sangat mencintai saudara dan saya. Dan karena Ia mencintai saudara dan saya, Ia memberikan dirinya di atas kayu salib, menanggung semua penghukuman akibat dosa saudara dan saya. Supaya saudara dan saya dibebaskan dari penghukuman. Supaya saudara dan saya yang berada dalam Kristus tidak mengalami murka Allah. Dan kita semua boleh diselamatkan. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita yang telah mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kita semua telah sembuh. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah roti yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur pada tangan kanan kita bersama-sama. Inilah darah perjanjian baru, darah pendamaian antara kita dengan Allah. Yaitu darah Yesus Kristus. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukankah anggur yang berada pada tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kepada Dia. Dia baik. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Kami yang tidak layak telah Engkau cintai. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa syarat. Cinta-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Sore hari ini kami mau berkata, kami mencintai Engkau Tuhan Yesus. Kami mencintai Engkau Tuhan. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih. Makasih buat seluruh kebaikan-Mu. Bahkan kalau kami hingga hari ini ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, buat pekerjaan, buat berkat-berkat. Terima kasih buat berkat rohani yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami boleh tetap kuat, boleh memiliki pengharapan, boleh memiliki iman di dalam Engkau. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih buat sore hari yang luar biasa ini. Makasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin, amin. Oke saudara, pengumuman kita pada hari Senin, kita ada kelas pemuritan Senin dan Jumat 7:30 malam. Dan hari Senin nanti kita membahas tentang hukum Taurat. Jadi saudara yang masih bertanya-tanya apakah hukum Taurat masih berlaku bagi kita dan apakah hukum Taurat sampai sekarang masih berlaku, kita akan bahas di hari Senin. Jadi ada yang berkata, oh persepuluhan itu hukum Taurat, kita nggak perlu lakukan gitu. Nah, bagaimana jawabannya? Apakah kita perlu melakukan hukum Taurat atau perlu memberikan persepuluhan atau tidak? Persembahan, ibadah itu hukum Taurat dan sebagainya. Jadi kita akan bahas itu pada hari Senin.
Kemudian saudara, Senin dan Jumat kita pemuritan, hari Selasa kita ada NLC, saya berharap kita ikut NLC online semua. Saudara, dan pesan saya kalau kita nggak ada perlu, nggak usah dulu lah kita jalan-jalan. Jadi nanti saya lagi berdoa kapan kita ibadah bersama. Sampai saat ini kita masih menunggu saja, sudah tunggu dorongan Roh Kudus, baru kita ibadah bersama-sama. Saya berdoa supaya kita semua dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat semua, dan terus melayani Tuhan. Kemudian Rabu kita doa malam 6:30 malam, dan hari Minggu ibadah jam 9 dan jam 4 sore. Nah, satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan pada saudara adalah tentang family church. Saya berdoa, saya berharap saudara dalam keluarga saudara mengambil waktu 1 kali dalam 1 minggu untuk kebaktian. Mungkin saudara berkata, tapi aku bingung mau sharing apa, gimana lagunya, pimpin pujian gimana. Jangan khawatir. Saudara daftarkan saja family church saudara, dan saudara yang penting mau berkomitmen saja untuk melaksanakan family church. Nanti saudara akan diberi guideline. Ada panduannya, saudara. Ada susunan ibadahnya, ada liturginya, kemudian ada bahan renungannya, saudara. Dan saya pribadi merasakan ketika kita jalan ke family church ini, kita akan menjadi lebih dekat dengan anak-anak, kita mengajari anak-anak. Mungkin terasa kaku, mungkin ada yang nggak mau tepuk tangan dan sebagainya. Nah, saat itulah kita mendidik bahwa kita memuji Tuhan itu di gereja bukan karena semuanya tepuk tangan, kita tepuk tangan. Tapi biarlah pujian penyembahan itu keluar dari hati kita kepada Tuhan. Nah, dan saya percaya inilah pelayanan di akhir zaman. Kalau kita lihat gereja, saudara tentunya lihat di Maliaki. Saya ingin share ini sebentar. Maliaki pasal 4 ayat yang ke-6. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bagaimana hati bapa berbalik kepada anak? Pasti harus ada hubungan, saudara. Pasti harus ada pertemuan, ada kedekatan. Bapa mengajarin anak, bapa berdoa buat anak. Saudara, saya percaya kalau bapa berdoa buat anak dengan dasar kasih, sesuatu sedang terjadi dalam diri anak-anak kita. Kalau anak berdoa buat orang tuanya, karena ada dasar kasih, saudara. Dan ketika itu terjadi, maka hubungannya akan luar biasa, saudara. Jadi saudara yang belum mendaftar family church, saudara bisa mendaftar, sehingga seluruh anggota keluarga kita bisa mengenal Tuhan. Saya akan berulang-ulang berbicara tentang family church ini, karena saya rindu kita semua menjalankan family church. Lalu bagaimana dan yang jomblo? Ya jomblo bisa tetap ikut ibadah online. Kita tetap ada ibadah online, saudara. Ada pemuritan, ada doa malam itu berjalan semua. Dan cuman ambillah waktu 1 kali dalam 1 hari minggu untuk kita bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam, sebagai raja dalam rumah tangga, mendidik anak-anak kita, anggota keluarga kita dalam kasih Tuhan. Itu penting sekali, sangat penting sekali. Dan kalau itu terjadi, saya percaya kalau kita sudah terbiasa berjalan dan baik, saudara, maka hati Bapa berbalik pada anak, hati anak berbalik pada Bapa. Sehingga Bapa jasmani adalah Bapa rohani. Saya ulang, Bapa jasmani itu bukan hanya Bapa jasmani saja, tapi saudara dan saya juga adalah Bapa rohani bagi anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita lahir dalam generasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi tanpa Bapa. Tapi anak-anak kita memiliki Bapa-Bapa yang berfungsi sebagai Bapa jasmani dan Bapa rohani. Dan itu akan menjadi generasi yang luar biasa yang berada di bawah kita. Jadi saran saya, saudara bisa pilih hari yang paling enak, saudara, untuk menyelenggarakan kebaktian di rumah saudara, family church. Sehingga kalau kita nggak ada ibadah di gereja pun, di rumah kita ada ibadah. Kita sama-sama beribadah. Masih ada ibadah online. Jadi kalau terjadi sesuatu, kita sudah kuat, rumah tangga kita sudah jauh lebih siap daripada mereka yang tidak ada ibadah dalam rumah tangganya. Jadi pesan saya, family church itu berbeda dengan mesbah keluarga ya saudara. Berbeda. Bedanya di mana sih? Kalau family church kita harus persiapan dan baik. Bahan sudah diberikan oleh New Life. Apa yang dari New Life itu aja yang saudara sampaikan. Kalau mesbah keluarga, saudara bebas. Mau ngambil renungan, saudara mau menyampaikan apa, bebas. Tapi kalau NLC, Family Church, saudara usahakan bahan yang dari New Life, karena sudah dibuat simple dan aplikatif.
Yang penting saudara melaksanakan menghidupi firman. Contoh, bicara tentang mengasihi itu adalah memberi. Bagaimana kita mengajar anak-anak kita, ada pengemis kita beri, atau bahkan kita bisa buat proyek kecil-kecilan. Gimana kalau minggu ini kita bikin nasi goreng, kita kasih anak-anak jalanan. Mungkin ada 5-10 orang, nggak apa-apa, saudara. Atau gimana kalau minggu ini kita, anak-anak kan ada uang nih, misalkan, kalau anak-anak remaja kan, yuk kita patungan untuk ngasih orang-orang yang membutuhkan di luar. Jadi itu bebas, saudara. Jadi saudara bisa mengaplikasikannya dan bebas. Lalu bagaimana mengasihi itu mengampuni. Ketika anak kita mungkin ada yang menyakiti, ada yang mengecewakan, kita mendampinginya. Bagaimana kita bersikap mengasihi dan mengampuni. Beritahu kebenaran. Yesus sudah mati bagi kita. Orang lain error, kita jangan sampai error. Orang lain jahat sama kita, kalau kita balas jahat, maka kita juga jadi jahat. Nah, nilai-nilai seperti itulah yang kita berikan kepada anak kita bagikan pada anggota keluarga kita. Saya percaya kalau nilai-nilai seperti itu yang terus kita bagikan berdasarkan firman, keluarga kita akan kuat dalam menghadapi segala keadaan. Amin. Jadi, saudara yang rindu menyelenggarakan Family Church, saudara bisa mendaftar di Anna nanti. Nanti setelah ibadah, Anna akan memberikan informasi di grup New Life, bagaimana saudara mendaftarkannya, supaya, karena ada grup khusus lagi, saudara yang Family Church. Kita ada grup khusus, di sana kita informasi tentang liturginya, susunan acara, kita informasi tentang renungannya, kita ada kesaksian, mungkin kalau ada foto, saudara bisa bersama dengan keluarga, saudara bisa share di grup Family Church, saudara. Karena saya percaya, saudara, saya nggak bisa menjadi gembala yang baik bagi saudara kalau saudara tidak membantu saya. Kenapa? Salah satu bentuk bantuan yang bisa saudara berikan, yuk saya berusaha menggembalakan saudara, saudara gembalakanlah anggota keluargamu. Gitu ya, sehingga semuanya tergembalakan dengan baik, saudara. Dan gembala agung kita hanyalah Yesus Kristus. Jadi saya tidak akan membawa saudara berpusat pada saya akan membawa saudara berpusat pada Kristus. Saudara juga membawa anggota keluarga kita berpusat pada Kristus. Dan ingat, warisan yang paling berharga dan yang paling besar yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita adalah firman Kristus. Kenapa? Dengan firman anak-anak kita mendapatkan kekayaan rohani. Kekayaan rohani inilah yang membuat mereka mengalami manifestasi kekayaan jasmani. Lewat firman mereka mengerti bagaimana mereka menghadapi masa tekanan, masa-masa sukar, bagaimana mereka menaruh iman pengharapan pada Tuhan dalam segala keadaan. Dan mereka akan berdiri kokoh teguh. Jadi warisan yang paling besar dan paling berharga yang bisa kita berikan kepada anggota keluarga kita adalah kebenaran firman. Harta bisa habis. Harta bisa habis, jabatan hanya sementara. Tapi kalau firman kita berikan, saya mau beritahu saudara, warisan rohani yang saudara berikan itu berdampak kekal sampai selama-lamanya. Dampaknya itu kekal. Jadi jangan hanya memberikan harta kepada anggota keluarga, tapi berikan firman sehingga berdampak kekal. Amin. Oke, mari kita tutup ibadah kita deklarasikan iman kita bersama. Saudara boleh mengulangi apa yang saya katakan. Aku percaya, aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Aku percaya kasih-Nya dilimpahkan dalam hidupku. Dan hidupku mengalirkan kasih Kristus kepada banyak orang. Aku percaya hidupku menjadi berkat bagi banyak orang. Aku percaya kasih-Nya, kuasa-Nya, hikmat-Nya, pengurapan-Nya, berkat-berkat-Nya, perlindungan-Nya, dan penyertaan-Nya sempurna dalam hidupku sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terjadilah sesuai dengan apa yang telah kita imani dan apa yang telah kita katakan bersama. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya itu semua terjadi. Bersama dengan saya berkata, amin. Ku percaya